Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan teman-teman, hari ini kita berada di penghujung bulan Agustus ya, tanggal 31 Agustus hari Sabtu. Dan kita akan review sedikit tentang berita-berita yang sudah kita temukan di perdagangan kemarin. Teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa rilis data penting. Salah satunya adalah data tentang core CPI and CPI dari Uni Eropa, di mana hasilnya kemarin inflasi dari Uni Eropa turun drastis, lumayan sesuai dengan forecast dari bank sentralnya. Jadi kemarin penurunan inflasi dari Uni Eropa ini membawa pertanda baik ya. Namun sayang sekali di malam hari ada rilis data tentang PCE and Core PCE inflation dari Amerika Serikat, di mana hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Core PCE inflation secara year on year bertahan di 2,6% dan ini di bawah forecast dari Bank Sentral Amerika. Kemudian juga kalau kita lihat dari data PCE inflationnya masih juga sama seperti rilis data sebelumnya, di mana artinya inflasi tidak kemana-mana, masih bertahan di kisaran 2,5%. Nah, dari data penting yang kita dapetin kemarin ini, market juga merespon ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan dari pergerakan indeks dolar kemarin justru mengalami peningkatan. Market seperti gold, kemudian juga S&P 500 merespon berbeda. Gold kemarin justru turun 0,74%, sementara S&P 500 mengalami kenaikan. Bitcoin dan kawan-kawan kemarin mendapatkan tekanan jual lanjutan ya. Jadi bisa dibilang market anomali sekali di perdagangan kemarin. Dan untuk hari ini nggak terlalu ada sentimen ya, market akan closing juga teman-teman. Dan minggu depan kita akan dapat kembali banyak sekali data-data ekonomi yang tentunya bisa memberikan impact terhadap pergerakan dari pasar. Oke, kemarin kita sudah dapat data terkait dengan inflasi Amerika Serikat. Sekarang kita bisa lihat nih gimana potensial dari pemangkasan suku bunga The Fed. Pada tanggal 19 September 2024, kita akan dapat berita tentang pemangkasan suku bunga. Saat ini peluangnya adalah The Fed memangkas suku bunga 25 basis point sebanyak 70%. Jadi saat ini ya kemungkinan The Fed tidak akan agresif dalam hal menurunkan suku bunga ya. Nanti kita juga penting untuk melihat data tentang unemployment atau data pengangguran yang bakalan bisa menjadi salah satu data penting teman-teman sebagai salah satu data yang akan menjadikan pandangan The Fed bisa berubah ya. Jadi kita akan lihat datanya ke depan. Itu sih dari beberapa sentimen market dari makroekonomi teman-teman. Kalau kita perhatikan dari market ETF ya. Kemarin ada outflow yang masih berlanjut selama 3 hari terakhir dari beberapa produk ETF. Bahkan kemarin kalau kita perhatikan BlackRock mengalami arus keluar, Grayscale, Fidelity. Itu 3 hedge fund yang kemarin justru mengalami arus keluar. Ini tentu saja merupakan sebuah berita yang negatif ya untuk market BTC Spot ETF. Jadi selama 3 hari terakhir terjadi penjualan di 3 penyuplai ataupun 3 produk ETF ini. Sementara itu kalau kita lihat dari Ethereum Spot, kemarin masih didominasi oleh outflow dari Grayscale dan buyer tidak terlalu besar. Jika kita lihat dari volume di bawah, ini kelihatan kecil sekali pembelian yang dilakukan oleh beberapa hedge fund. Tuh. Lalu dari berita yang lain datang dari SEC. SEC berencana untuk membahas bagaimana perspektif mereka tentang DeFi dan juga kejahatan yang ada di market crypto seperti pig butchering. Jadi kalau kita lihat dari SEC sendiri memang belakangan ini dia banyak sekali kegiatan ya teman-teman. Selain juga kemarin katanya OpenSea dianggap sebagai salah satu penyedia sekuritas, SEC juga masih tetap sibuk dalam hal melakukan atau
ya memproses ya segala hal yang berhubungan dengan kripto. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai sekuritas atau justru komoditas, dan tujuannya apa? Tujuannya untuk bikin clear semuanya supaya mereka tahu di mana wewenang mereka, di mana yang bukan wewenang mereka. Kemudian pengaturan tentang pajak juga akan diatur ke depannya. Jadi saat ini dari SEC sendiri sedang berusaha untuk mengumpulkan banyak bukti terkait dengan DeFi, kemudian juga beberapa aset kelas lain yang ada di market crypto. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai eh, sekuritas? Yang tentunya kalau ini sekuritas maka akan diatur oleh SEC. Jika bukan sekuritas atau digolongkan komoditi, itu akan diatur oleh CFTC. Jadi karena industri kripto ini lagi naik-naiknya sekarang, semua masih abu-abu. Jadi ya regulator seperti sangat-sangat ketat dalam hal membuat aturan. Lalu akan ada 5 token unlock terbesar di bulan September ini. Teman-teman bisa catat, ada Zeta Change akan ada unlock tanggal 18 September 2024. Ya, total unlocknya sekitar 156,21% dari supply yang beredar. Jadi ini unlock cukup besar, teman-teman. Nah, ini udah hampir pasti nih, pasti ada crash dari Zeta Chain. Kemudian ada Sui, juga ada unlock tanggal 1 September sebanyak 98 juta Sui atau total supply-nya sekitar 3,7%. Itu ada unlock. Lalu ada Aptos juga akan ada unlock sekitar 11 di tanggal 11 September 2024 ya, sekitar 11,31 juta EPT akan di unlock. Lalu ada ARB juga akan ada unlock di tanggal 14 September. Ini total supply-nya sekitar 2,6%. Lalu ada Optimism akan ada unlock 29 September ya, 27%. Jadi beberapa token tersebut harus teman-teman waspadai. Yang namanya unlock tentu saja meningkatnya supply dari token yang beredar. Itu berarti inflasi akan semakin naik. Nah, khusus yang teman-teman harus waspadai adalah si Zeta Chain ini ya. Dia unlocknya sangat-sangat masif, sangat-sangat besar. Jadi potensial crash-nya akan lebih besar dibandingkan dengan 4 token lainnya yang kita sudah sempat mention tadi. Lalu El Salvador, Nayib Bukele itu menyampaikan tentang pandangan dia seperti apa adopsi kripto di negaranya. Nah, kalau teman-teman tahu, Nayib Bukele ini adalah presiden El Salvador yang memang sudah sangat peka terhadap inflasi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin. Dia sudah mengalokasikan sekian dana dari El Salvador untuk melakukan investasi di Bitcoin. Dan terbukti pemerintah mereka secara resmi mendukung adopsi Bitcoin. Ini bukan trading jual beli ya, tapi lebih kepada investasi jangka panjang, teman-teman, di mana dari beberapa pembangkit listrik di sana juga sudah mensupport tentang mining kripto. Jadi bisa dibilang negara El Salvador ini sangat-sangat pro sama kripto. Dan Nayib Bukele sendiri mengakui bahwa Bitcoin di negara tersebut sudah bisa diakui sebagai legal tender, sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Namun, menurut opininya, ya, dan juga menurut data-data yang dia temukan, di mana ternyata meskipun El Salvador sudah meresmikan Bitcoin sebagai legal tender pada tahun 2021 kemarin, tapi ternyata adopsi Bitcoin pada masyarakat mereka itu masih belum terlalu tinggi, belum terlalu masif. Gitu. Jadi pemerintahnya udah support, rakyatnya yang belum semuanya teredukasi dengan baik sehingga investasi terhadap Bitcoin masih terbilang belum terlalu mulus. Kemudian dari berita yang lain datang dari Vitalik Buterin. Nah, ini belakangan aktif. Ya, Vitalik Buterin, founder dari Ethereum, aktif banget transfer Ethereum ke beberapa wallet multisig. Ya, ada banyak sekali wallet yang mendapatkan transferan dari Vitalik. Katanya sih, menurut konfirmasi Vitalik, ini merupakan sebuah donasi. Seperti contohnya ini ada sekitar 800 ETH atau sekitar 2 juta US dollar yang ditransfer ke sebuah wallet. Sebelumnya juga ada sekitar 190 ETH yang ditransfer. Dan kebanyakan token-token yang ditransfer ini berupa Ethereum. Vitalik Buterin juga mengkonfirmasi dia belum sama sekali menjual Ethereum yang dia miliki. Namun apalah arti konfirmasi tersebut, teman-teman? Market tentu saja merespon ya. Kalau
founder mereka atau developer mereka tidak hold tokennya secara jangka panjang, justru malah dibagi-bagikan. Tentu saja ini bisa menimbulkan kecemasan tersendiri dari komunitas kripto. Jadi untuk Ethereum ya sebenarnya sentimen negatif. Nah, ini adalah data terkait dengan monthly active developer dari berbagai project kripto. Jika kita melihat dari chart, pergerakan dari Bitcoin mengalami penurunan. Ini seiring dengan penurunan beberapa developer yang terjadi. Kalau teman-teman perhatikan, di market kripto saat ini ada total sekitar 26.000 developer tetap ya, atau full-time developer yang ada di market kripto. Dan jumlah ini turun 10% dari tahun kemarin. Dan sudah turun sekitar 23% dari 2 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari activities developer kripto saat ini mengalami fase penurunan. Dilihat dari jumlah developer terbanyak, itu masih dipegang oleh Ethereum. Ethereum punya sekitar 2.788 developer aktif full-time developer saat ini. Sementara developer part-time mereka kalau di total-total itu ada sekitar 8.800-an. Jadi bisa dibilang developer dari Ethereum ini mayoritas dari developer yang part-time ya, yang nggak full-time. Dan blockchain terbesar saat ini yang developernya paling banyak itu adalah Ethereum. Yang kedua adalah Coinbase, Yang ketiga itu datang dari Polygon. Yang keempat ada Polkadot, Arbitrum, Cosmos, Solana, BNB Chain itu ada di peringkat di bawahnya. Gitu. Jadi yang paling besar masih dari Ethereum, Arbitrum, dan kawan-kawan itu di bawah ya teman-teman. Dan Base ini di luar dugaan, Base punya banyak sekali basis ya developer yang meningkat selama setahun terakhir. Oke, itu sih. Semakin banyak developernya, semakin banyak orang-orang yang berpartisipasi. Tentu saja pembagian reward mereka semakin tinggi ya ke berbagai developer ini. Dan juga keamanan jaringan, kemudian juga mungkin peningkatan inovasi dari blockchain-nya juga bisa semakin meningkat dengan jumlah developer yang lebih banyak. Lalu ada berita tentang Chinese game. Chinese game developer saat ini banyak yang beralih ke blockchain Tong untuk membangun industri Web3 di jaringan dari Tong Telegram. Jadi dikatakan di sini di mana banyak developer yang sudah berpindah teman-teman melakukan migrasinya ke platform Ton seiring dengan memang banyaknya game-game yang sempat rame ya di perdagangan 2024 ini. Khususnya ada berbagai macam airdrop yang running di jaringan Telegram. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu developer-developernya ternyata banyak dari developer China. Dan sekarang mereka memilih Ton sebagai salah satu media untuk mereka bisa untuk berbagi game ya. Oke, kemudian ada berita yang lain datang dari Elon Musk, dikabarkan memenangkan kasus terkait dengan manipulasi harga Dogecoin pada tahun 2020 sampai 2021 kemarin. Buat teman-teman yang belum tahu, Elon Musk ini adalah influencer terbesar di kripto. Ya, terbukti di mana tahun 2022, 2021, nah itu fase-fase di mana Elon Musk ini seringkali nge-tweet tentang Dogecoin. Bahkan Elon Musk diberikan label sebagai Doge Father oleh komunitas dan juga developer dari Dogecoin. Ini bikin namanya sangat-sangat famous, sangat-sangat populer ya. Dan Elon Musk sendiri dikabarkan juga punya banyak sekali interaksi dengan beberapa proyek kripto, khususnya kripto dengan tema anjing-anjingan, teman-teman. Dan nama anjing di kripto itu disebut Floki. Akhirnya terciptalah token Floki Inu. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin market kripto sejak 2020 pasti tahu tentang kasus manipulasi, anggapan manipulasi harga Dogecoin oleh Elon Musk. Karena Elon Musk ini suka pom-pom. Nah, buat yang belum tahu juga, regulasi di market kripto itu melarang yang namanya manipulasi harga, termasuk juga dengan cara pom-pom atau menginfluence orang untuk membeli sebuah koin. Itu dilarang, teman-teman. Jadi Elon Musk kemarin kan sempat bikin tweet tuh. Tweetnya sebenarnya nggak mengatakan tentang Doge, tapi cuma tulis
dan akhirnya itu membuat harga meme coin Dogecoin mengalami kenaikan signifikan. Dan itu dianggap sebagai manipulasi dan akhirnya mereka diadili ya, Elon Musk jadi diadili dan dinyatakan dia menang dari kasus tersebut. Jadi Elon Musk dinyatakan tidak melakukan manipulasi harga. Ya, who knows, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Goldman Sachs. Ini salah satu banking ya, bank, teman-teman, dikabarkan bersiap untuk melakukan layoff karyawan sekitar 1.300 employees. Berita layoff itu sangat sensitif untuk market. Ya, apalagi si The Fed ini punya mandat ganda ya untuk menurunkan inflasi sekaligus mengamankan tingkat ketenaga kerjaan. Dan jika ada berita terkait dengan apa namanya layoff atau PHK massal, ini bisa menjadi salah satu sentimen yang bisa membuat The Fed semakin yakin untuk memangkas suku bunga supaya bisa menyelamatkan ekonomi dari yang namanya resesi. Tuh, teman-teman. Lalu dari berita yang lain ada Justin Sun kemarin pom-pom token Sun ya, Sun Pump. Jadi ya dia pom-pom nih teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari Justin Sun sendiri, founder dari Ton ini memang sangat-sangat aktif ya. Kalau mereka punya sebuah koin yang sedang di-develop, mereka akan promosikan koin tersebut. Nggak segan-segan teman-teman. Ini ada beberapa koin yang dipromosikan langsung oleh founder dari Tron ini. Aku sendiri sih belum pantau ya gimana pergerakan dari Sun, tapi kayaknya sih pasti naik karena memang yang sudah ada influencer yang pom-pom. Kemudian berita yang lain datang dari Floki Inu. Buat teman-teman yang mungkin bingung kenapa sih Floki Inu kemarin drop atau crash, katanya ada dorman Floki Inu wallet. Jadi ada apa namanya wallet dari wallet yang hold Floki dengan jumlah besar itu kemarin memindahkan asetnya. Padahal wallet ini sudah off sekitar 2,5 tahun, 2,5 tahun. Ya, terakhir kali dia deposit Floki lewat Binance dan tiba-tiba kemarin ada peningkatan aktivitas, teman-teman. Dan akhirnya karena ada perpindahan wallet tersebut, investor panik. Ya, Floki ini drop sekitar 18,4% karena aksi tersebut. Tuh, jadi penting banget teman-teman yang namanya holder dalam sebuah project. Kalau holdernya banyak transaksi, banyak trading, itu bikin orang yang mau beli juga takut. Jangan-jangan ini mau jualan. Tapi kalau udah di walletnya banyak dana yang tersimpan, artinya tidak ada banyak pergerakan. Nah itu biasanya investor akan lebih tenang. Oh ini holdernya masih banyak dan alasan lain sebagainya. Ya itu sih. Lalu gimana impact-nya terhadap market kripto? Kita akan dapat closing time frame monthly ya di perdagangan besok tanggal 1 September. Dan jika kita melihat dari data historical bulan Agustus ini kita terancam closing negatif guys. Bitcoin di bulan Agustus ini terancam closing minus 9,27%. Bukan rekor yang bagus. Dan menurut saya ini ya menandakan bahwa market crypto masih dalam tekanan jual khususnya di bulan Agustus ini. Kita akan dapat beberapa rilis data lagi nanti di bulan September, Oktober, November. Apakah kita akan bisa positif nih seperti di tahun lalu di mana bulan-bulan yang ada berbernya di belakang ini kita justru malah mengalami tren rally. Mungkin karena sentimen dari pemangkasan suku bunga bisa jadi poin positif untuk market. Tapi kalau kita lihat secara historical di bulan September kita juga banyak sekali sentimen negatif juga ya. Di mana mayoritas kita merah lah teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin sih overall Bitcoin masih dalam tekanan jual. Sementara Bitcoin masih ketahan di level support 58 ribuan something. Pergerakan Bitcoin masih cenderung lesu. Ya, di time frame daily, di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin juga masih cenderung flat. Tidak ideal bagi teman-teman yang melakukan trading. Teman-teman karena di fase-fase seperti ini di mana yang namanya volume perdagangan cenderung rendah, ya kan, volatilitasnya tinggi, itu seringkali bikin short or long squeeze. Bagi teman-teman yang trading di market futures pasti resiko kalian bakalan meningkat, teman-teman. Sementara BTC Dominance pergerakannya kemarin ada sedikit penurunan
tapi sekarang udah sedikit naik ya. Beberapa kripto yang naik itu kayak Litecoin, lalu ada AAV, kemarin ada Good News. Tap- Tapi kalau kita lihat dari koin-koin altcoin yang lain, ini masih lemes ya. Manta, AEVO, Ondo Finance masih dalam tekanan jual. Jadi belum bisa dibilang fase bullish lah untuk market. Ya, secara keseluruhan market crypto masih menunjukkan structure yang cenderung bearish dalam waktu atau dalam time frame kecil, teman-teman. Jadi sabar-sabar aja, kita masih menunggu pola Brodering Wedge dari Bitcoin ini di breakout ya, sehingga menimbulkan impact bullish lanjutan. Jadi paling gitu aja buat update kali ini, nggak terlalu gimana-gimana untuk market. Area support 58.200, next resistance ada di kisaran 63.200. Semoga sih bisa diperbaiki ya harga Bitcoin menjelang closing time frame monthly untuk perdagangan besok. Oke deh, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.